Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya si tukang ahlinya tukang. Dunia konstruksi tidak bisa dipisahkan dengan material baja. Ada baja profil, baja plat, baja tulangan, dan lain-lain. Banyak para ahli sudah meneliti, menganalisa, dan menciptakan ragam bentuk profil demi tujuan efisiensi dan meningkatkan kuat batas. Salah satunya adalah menciptakan castellated beam atau honeycomb atau sarang lebah dari profil WF atau profil I. Disebut honeycomb atau sarang lebah karena baja profil dibelah sedemikian rupa dan jika dipadukan kembali akan membentuk lubang berbentuk sarang lebah. Meskipun pada perkembangannya bentuk lubang tersebut bervariasi, bisa berbentuk belah ketupat, jajaran genjang, atau lingkaran. Karena castellated beam dibentuk dari baja yang berdimensi lebih kecil, namun punya kekuatan yang lebih besar, secara otomatis lebih efisien dari segi harga material, juga lebih efisien dari biaya erection atau pemasangannya. Karena alasan itulah castellated beam ini sekarang banyak digunakan untuk berbagai struktur bangunan, seperti untuk balok gedung bertingkat, balok komposit, konstruksi atap atau rafter, beam untuk tarikan kabel listrik bertegangan tinggi atau beam biasanya untuk KRL, ya, dan lain-lain. Nah, bagi teman-teman yang menginginkan perhitungan dimensi daripada lubang sarang lebah tersebut, kami akan menyajikan contoh perhitungannya secara komplit, dimulai dari penentuan dimensi sarang lebah, analisa kekuatan batas, dan beban maksimum yang mampu ditahan oleh beam tersebut, serta tingkat pertambahan kekuatan setelah beam tersebut dibuat castellated, berapa persen peningkatannya. Nanti akan kami jelaskan dalam perhitungan. Serta perhitungan besarnya shear flow atau aliran geser yang terjadi di sisi tumpuan dan cara mengatasi shear flow yang lebih besar daripada kuat geser castellated tersebut. Yuk langsung kita mulai untuk analisa castellated. Yang pertama kita menentukan dimensi castellated. Ya, ini kami sajikan besaran-besaran atau ini, dimana E adalah lebar potongan horizontal. E itu adalah ini, lebar potongan horizontal ini disebut E. Sementara B adalah lebar potongan miring. B-nya ini, lebarnya hanya adalah tinggi potongan miringnya ini H. Sementara S adalah jarak per segmen potongan atau jarak satu periode potongan. Ini S. Ya, ini kalau ada satu periode ya. Ada bukit, ada lembahnya, ini satu periode. Sementara N adalah jumlah segmen potongan atau jumlah S ini. Dan theta adalah sudut potongan. Nah, biasanya untuk sarang lebah ini biasanya menggunakan sudut 30, 45, dan 60. dB ini adalah tinggi awal atau original beam tingginya. DG adalah tinggi castellated. Nah, DG itu ini tinggi castellated beamnya. DT ini adalah jarak lubang ke sisi tepi, sisi atas atau sisi bawah. Ini tingginya adalah DT, tinggi potongan T-nya. L adalah panjang original beam. Nah, panjang beam totalnya itu berapa? Terus lebar efektif setelah jadi castellated beam itu secara otomatis berkurang, itu berapa? Sementara panjang sisanya kita sebut sebagai LW atau panjang wedge-nya, panjang sisanya. Kita ambil contoh, diketahui beam
WF 200 kali 100 kali 5,5 kali 8. Panjang beam 6 meter. Rencanakan dimensi castellated beam dari WF tersebut di atas dengan sudut potongan 60 derajat. Nah, sekarang kita lihat DP-nya, karena WF 200 ini tingginya adalah 200. DG kita rumuskan sebagai 1,5 dp. Jadi DG ini nanti akan menjadi tinggi 1,5 dari tinggi awal. Jadi 1,5 kali 200 sama dengan 300. H sama dengan H yang ini adalah dp dibagi 2 atau 200 dibagi 2 sama dengan 100. Lebar potongan sama dengan db per 4. Ya, 200 dibagi 4 sama dengan 50 mili. B, lebar potongan tadi, B ini. B sama dengan H dibagi tangen theta. Dibagi tangen sudut. Jadi, tangen 60 adalah 1,73. 100 dibagi 1,73 kita bulatkan menjadi 58 mili. Sementara S atau jarak per periode ini, jarak per periode ini, S ini sama dengan, yaitu S ini adalah 2E ya, ini E ini 2E ditambah 2B sama dengan 216 mili. Dan banyaknya potongan atau banyaknya S ini, banyaknya potongan, banyaknya periode ini adalah L, panjang total beam yang akan kita jadikan castellated beam, L per S. Jadi kita bulatkan ke bawah. Jadi sama dengan 6000 dibagi 216, ketemulah N itu 27 segmen. Sementara lebar efektif akan menjadi N dikali S, ya, N jumlahnya ini 27 dikali S-nya 216 ditambah E tambah 50, ya, akan menjadi 5882. Berarti beam tersebut akan bersisa atau akan dipotong sebesar, akan hilang panjangnya sebesar 118 mili atau 11,8 cm. Nah, inilah beam yang awal. Ini panjangnya 6000, original beam ya, sebelum castellated. Setelah castellated, nah ini ada pemotongan, ini kan digeser, ini ada pemotongan sebesar 118. Jadi beam castellated menjadi 5882. Nah, setelah jadi dipadukan seperti ini, tepi-tepinya, kedua tepinya dipotong, ya, jadi menjadi 5882. Sekarang marilah kita hitung untuk perhitungan momen kapasitas dan geser kapasitasnya. Kita hitung dulu original beamnya untuk mengetahui nanti sejauh mana atau seberapa besar tingkat pertambahan kekuatannya. Kita analisa original beamnya. Jadi sebelum castellated kita analisa. Kita analisa penampangnya, momen inersia pada sumbu X. Ini sumbu X, momen inersianya adalah jumlahan dari 1/12 BH pangkat 3 ditambah Y kuadrat BH. Di sini B-nya atau BI ini adalah lebar segmen penampang yang ditinjau. Dan HI adalah tinggi segmen penampang yang ditinjau. YI sama dengan jarak penampang ke sumbu netral. Ini jarak penampang. Oh, ini jarak titik berat segmen
penampang ke sumbu netral. Jadi kita lihat, jadi untuk momen inersia yang melalui sumbu netral X adalah BH, B-nya adalah ini, B 100, H-nya itu ini, tebalnya ya, tebalnya itu H-nya 8 pangkat 3 dibagi 12. Ya, itu 1/12 BH pangkat 3 ya. Ditambah 96. 96 itu adalah jarak sumbu netral ini ke titik berat daripada segmen yang ditinjau, itu 96 kuadrat kali 100, B-nya kali H-nya 8 kali 8. Ya, karena ini ada 2 atas dan bawah, maka kita kalikan 2. Ditambah lagi untuk webnya ini kita hitung, karena webnya titik beratnya dan sumbu netralnya itu berhimpit atau Y-nya itu sama dengan 0, maka ini yang terhitung hanya 1/12 BH pangkat 3. Untuk yang Y kuadrat BH ini, karena Y-nya 0 berarti tidak terhitung. Jadi yang terhitung adalah hanya ini saja, 1/12 BH pangkat 3. B-nya 5,5 ya, atau ketebalan webnya 5,5, H-nya adalah 184 dipangkatkan 3 dibagi 12. Nah, kalau kita hitung akan ketemulah bahwa momen inersinya pada sumbu X adalah 1761 cm pangkat 4 ya, tadinya dari ini mm pangkat 4 kita konversi ke cm pangkat 4 ya. Untuk yang ini ya, untuk yang momen inersia dari beam awal. Nah, kita untuk lebih jelasnya kita ambil contoh. Jika diketahui ya beam yang tadi, ukuran yang tadi ini, WF 200 kali 100 kali 5,5 kali 8 terletak pada tumpuan sederhana seperti di bawah ini ya, ini dengan beban merata kilogram per sentimeter. Diketahui tegangan tarik baja adalah 2400 kg per sentimeter, tegangan geser izin baja 0,58 tegangan izin tarik atau 1392. Maka hitunglah beban Q yang diizinkan atau Q maksimum. Kita hitung dulu reaksi tumpuan di titik A. Karena bebannya ini beban merata, RA itu sama dengan RB, yaitu Q dikali L-nya ini dibagi 2. Q L bagi 2. Q kali 400, L-nya 400 dibagi 2. Atau RA sama dengan RB sama dengan 200 kilogram. M-max-nya sama dengan M-max ini adalah 1/8 QL kuadrat. Jadi Q kali 400 kuadrat dibagi 8 sama dengan 20.000 kilogram, 20.000 kilogram sentimeter. Nah, tegangan tariknya, ini tegangan tarik di sisi serat terluar ya. Ini tarik tekan, ini tarik ini tegangan tekan maksimum, ini tegangan tarik maksimum. Sama besarnya berapa? Tegangan tarik sama dengan M-max. Tegangan tarik maksimum sama dengan M-max dikali H/2 dibagi I. H/2 ini adalah jarak sumbu netral ke tepi serat terluar. Dari sumbu netral ini ke tepi terluar di sini atau di bawah ini sama saja. Karena ini simetris, jadi
H per 2 sama dengan berarti 200 per 2. Di 200 per 2, H per 2 ini, 200 ya, 200 per 2 adalah 100. Ini langsung kita jadikan senti, jadi 10 ya. M-max tadi diketahui 20.000 Ki dikali H per 2, 10. I-nya adalah 1761. Nah, tegangan maksimumnya adalah 114 Ki. Ya, 114 Ki. Tegangan maksimum tadi, tegangan tariknya, tegangan tarik izin diketahui sama dengan 2400 kg per cm. Maka Ki bisa dihitung, berarti Ki sama dengan 2400 dibagi 114. Ketemulah Ki. Ini Ki, kita kasih Ki, itu Ki karena ini adalah maksimum ya, jadi Ki max. Kita kasih notasi 1 karena nanti masih ada lagi Ki untuk geser. Jadi kita kasih notasi 1, jadi Ki max 1 sama dengan 21,13 kg per cm. Ini ini gaya atau beban merata Ki ditinjau dari kuat tariknya, ditinjau dari tegangan tariknya, kuat tariknya 21,13 kg per cm. Sehingga kita kalau Ki sudah ketahuan, kita bisa menghitung RA, RB sama dengan 200 Ki yang tadi ya, ini 200 Ki. Jadi RA sama dengan 200 dikali 21,13, ketemulah 4226 kg atau 4,2 ton. M-max-nya sama dengan 20.000 kali Ki atau 422.624 kg cm. Itu tadi dari tegangan tarik. Nah, sekarang kita tinjau geser. Geser, ini tegangan gesernya adalah seperti ini. Kalau ini tadi tegangan tarik atau tekan, geser adalah ini. Tegangan geser itu terjadi di maksimum, terjadi pada momen sama dengan 0 atau tegangan tarik sama dengan 0. Nah, ini maksimum. Kita tinjau tegangan geser maksimumnya berapa. Tegangan geser maksimum sama dengan V dibagi 8 momen inersia yang melalui sumbu X dikali T. T ini adalah tebal daripada web, karena tegangan geser maksimum terjadi pada webnya. Jadi T ini web, tebal web. BH kuadrat min BH 1 kuadrat plus TH1 kuadrat. Ya, jadi BH ini adalah B itu tadi 200 biar tidak bolak-balik ya, kita copy ke sini saja. Nah, kita masukkan angka-angkanya. V dibagi 8 kali momen inersianya tadi sudah dihitung. T-nya ini adalah tebal daripada webnya ini 5,5 mili atau 0,55 cm. 10 ini B-nya ini adalah ini. Kali 20 tuh H, hanya ini 20 kuadrat. Dikurangi B 10. H1 ini adalah tinggi web 184 atau 18,4 cm dikuadratkan ditambah TH1. T ini adalah ini, hanya adalah ini. Nah, setelah kita hitung, maka ketemulah tegangan geser maksimum adalah 0,1 V. Sebagaimana diketahui tadi tegangan geser izinnya adalah 1392. Maka V dalam hal ini adalah V max
sama dengan 1392 dibagi 0,1. Artinya Vmax adalah 13.471,5 kg. Nah, dari V ini diketahui, bisa dihitung bahwa V ini adalah sama dengan RA dan RB. Karena V ini, Vmax itu terjadi persis di atas tumpuan. Jadi RA sama dengan RB sama dengan V, ketemulah 13.471 kg. Jadi RA sama dengan RB sama dengan, kita ketahui tadi RA sama dengan RB itu sama 200 Ki. Nah, 200 Ki sama dengan 13.471. Jadi Ki di sini, Ki sama dengan 13.471 dibagi 200, ketemulah 67,36 kg per cm. Ki ini ya, Ki mak juga. Nah, tadi yang satu pesan kasih notasi untuk tinjauan dari perhitungan dari tegangan tariknya itu Ki mak 1, yang untuk gesernya ini Ki mak 2. Dari kedua Ki mak tersebut diambillah Ki mak yang terkecil, yaitu sebesar 21,13 kg per cm. Nah, dari sini kita bisa melihat beban total yang mampu ditahan oleh BIM adalah Ki besar 1 sama dengan Ki mak dikali L. Ki mak ini kita pakai yang terkecil, 21,1 dikali 400 sama dengan 8.452 kg atau sekitar 8,5 ton. Ini BIM original atau BIM yang asli. Itu akan mampu menahan beban total seberat 8,5 ton. Dan Mmax dan Vmax kita juga bisa dihitung. Mmax tadi adalah 20.000 Ki dengan Ki 21,13, jadi Mmax-nya sama dengan 422.624 kg cm. Sementara Vmax-nya adalah Vmax sama dengan 200 Ki max atau sama dengan RA sama dengan RB ya. Ki max-nya tadi kita ambil yang 21,13 sehingga ketemulah Vmax sama dengan 4.226 kg. Nah, ini untuk BIM yang original, BIM aslinya, BIM mula-mula. Sekarang setelah menjadi castellated, kita akan menghitung momen kapasitas dan geser kapasitas BIM castellated, sama seperti yang di atas tadi, cuman yang ini adalah castellated. Nah, setelah dibentuk castellated ini kan lap tingginya menjadi 300, sementara dimensi ini masih sama semua. Ya, tingginya yang berubah dan tengahnya berlubang. Dari sini kita hitung momen inersianya dengan rumus yang masih tetap sama. Rumus momen inersianya. Kita lihat B-nya 100, H-nya 8, ini H8 dibagi 12. YI kuadrat, Y-nya ini adalah 146. Nah, ini yang berubah menjadi 146 ya. Kuadrat dikali B100 dikali H8. Ini kita kalikan 2 karena ada 2. 1, 2 ya, 1 di atas, 1 di bawah. Kita kalikan 2. Terus untuk yang ini, webnya ini juga kita hitung momen inersianya dengan B 5,5, ini 5,5, B hanya adalah 42 ya, BH kuadrat per 12 ditambah jarak kuadrat atau jarak dari sumbu netral ke titik berat daripada segmen penampang yang kita tinjau, 121 kuadrat dikali B dikali H.
5,5 dikali 42. 5,5 ini tebalnya dikali 42. Nah, dari sini ketemulah bahwa momen inersia subuh X untuk castrated beam adalah 4095 cm pangkat 4. Nah, kita ambil contoh yang sama dengan menggunakan castrated beam. Nah, jika diketahui castrated beam WF 300 plus kali 100 kali 5,5 kali 8 terletak pada tumpuan sederhana seperti di bawah ini dengan beban merata kilogram per sentimeter, ini kilogram per sentimeter. Tegangan tarik izin masih sama, tegangan geser izin juga masih sama, 1392 kg per cm. Kita hitung Q-nya ya. Nah, kita hitung dulu reaksi tumpuan dengan rumus yang tetap sama. Reaksi tumpuan RA sama dengan RB sama dengan QL dibagi 2, ketemulah 200 Q. Ini masih sama. Ini Mmax-nya juga masih sama. Tegangan tarik izin dengan rumus yang masih sama, atau Mmax dikali H/2 dibagi I. Ini 200.000 ini 200.000 Q ini adalah Mmax dikali H/2 karena hanya itu adalah 300. Ini kita kopikan lagi biar tidak naik turun. Ya. Jadi H/2 hanya ini menjadi 300. Kalau per 2 jadi 150 atau 15 cm. I-nya tadi I castrated adalah 4095. Ketemulah tegangan tarik maksimum sama dengan 73 Q. Jadi tegangan tarik diketahui 2400, sehingga Qmax 1, Q ini di sini Qmax 1 2400 dibagi 73, ketemulah 32,76. RA-nya sama dengan RB 200 Q. Tinggal kalikan 200 dikali 32,76, ketemulah 6551 kg. Mmax adalah 20.000 Q dikali 32,76, ketemunya 655.139 kg cm. Nah, sekarang kita hitung tegangan gesernya untuk mencari Q-nya juga. Oke, tegangan geser maksimum sama dengan V dibagi 8 dikali momen inersia X dikali T. BH kuadrat min BH1 kuadrat plus TH1 kuadrat min 4TY kuadrat, dimana B ini tadi masih sama, B adalah lebar daripada penampang ini, hanya adalah ini, H1 nya, H1 ini adalah ini 300 dikurangin 8 jadi 284 ya, 284 dalam seti 28,4. Untuk ini B-nya masih sama, B 10 28,4 kuadrat ditambah TH kuadrat, T-nya adalah ini 0,55, hanya itu H1 ya 28,4 kuadrat dikurangin 4 TY kuadrat. Jadi 4 T-nya 0,55, Y-nya ini adalah jarak garis netral ini ke penampang terbawah ini. Jadi sumbu netral ke penampang ini. Ini 10 atau 100 ya, atau 10. Nih, itu Y-nya ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam hitungan. Jadi V dibagi 18,016 dikali
1158,01. Jadi tegangan geser maksimum ketemu 0,06 V sama dengan 1392 kg per cm. Ini tegangan geser izin. Jadi Vmax-nya sama dengan 1392 dibagi 0,06 ketemu 21.657 kg. Gaya geser yang terjadi yang berada tepat di atas tumpuan adalah sebesar reaksi tumpuannya. Ini tadi RA sama dengan RB sama dengan V sama dengan 21.657 kg. Jadi RA atau sama dengan RB sama dengan 200 Ki, itu sama dengan 21.657 kilo. Jadi Ki max yang kedua adalah 21.657 dibagi 200 ini ketemulah 108,28 kg per cm. Dari kedua Ki, yaitu Ki max 1 dan Ki max 2, diambil yang terkecil ya, karena ini yang besar dan yang terkecil tadi adalah 32,76 kg per cm. Dan beban total yang mampu ditahan oleh BIM sama dengan Ki max kali L, 32,76 dikali 400 ketemulah 13.103 kg. Dan Mmax dan Vmax-nya adalah Mmax-nya 200.000 kali Ki max, 20.000 kali 32,76 655,139 kg cm, dan Vmax-nya adalah 200 Ki atau 200 kali 32,76 ketemu 6.551 kg. Nah, ini ada catatan. Dari kedua contoh pembebanan tersebut di atas dapat dihitung pertambahan kekuatan BIM setelah castellated. Jadi berat total beban yang mampu ditahan oleh BIM mula-mula atau sebelum castellated atau Ki1, kita sebut sebagai Ki1, sama dengan 8.452 kg. Berat beban total yang mampu ditahan oleh BIM setelah castellated adalah 13.103 kg. Ini tadi 13 ya. Yang 8 ini tadi yang atas sebelum castellated. Nah, pertambahan kekuatannya adalah Ki2 dibagi min Ki1 dibagi Ki1. Ketemulah ada pertambahan kekuatan dari kekuatan awal, dari kekuatan sebelum castellated sebesar 55%. Jadi suatu pertambahan yang cukup signifikan dengan material yang masih sama, hanya dibentuk castellated, ada pertambahan sebesar 55%. Sekarang kita masih kontrol lagi, kontrol kuat geser pada castellated beam. Pada castellated beam ini kita hitung yang utuh, yang tanpa lubang. Castellated kan ada yang berlubang, ada penampang yang berlubang, ada penampang yang utuh. Nah, kita untuk menghitung kuat gesernya kita hitung yang utuh, yang sisi-sisi yang utuh, dimana akan terjadi nanti bidang geser di tengah-tengah sini, bidang yang merupakan geser maksimumnya. Kita hitung sumbu momen inersia pada sumbu X, Ix sama dengan jumlahan dari 1/12 BH pangkat 3 ditambah Y kuadrat BH. Ya, dengan rumusan yang masih sama. Ini B-nya 100, ini 8, hanya 8/12. Ini 146, ini adalah jarak dari titik berat penampang yang kita tinjau, segmen penampang yang kita tinjau ke sumbu netral 146. B 100, H 8, 100 kali 8. Terus untuk yang ini, yang webnya adalah B nya
5,5 hanya 284. Nah, ini tadi masih juga kurang, ini 284 ini. H daripada web adalah 284. Pangkatkan 3 dibagi 12. Jadi ketemulah momen inersianya. Momen inersia pada sumbu netral X adalah 4461 cm pangkat 4. Kita hitung statis momen di atas bidang geser, di atas sambungan. Ya, statis momen, ini bedanya kalau momen inersia ini adalah dikuadratkan jaraknya, tapi kalau statis momen tanpa dikuadratkan. Jadi jarak titik berat ke sumbu netral dikali luasannya. Ya, jadi statis momen ini di atas sumbu netral, di atas bidang geser ini, inilah yang kita hitung statis momennya. Oke, kita langsung Y-nya atau jaraknya, jarak titik beratnya, titik berat ke sumbu netral adalah, ini saya copy lagi ke sini biar nggak naik turun juga. Ya, jadi jarak titik berat penampang yang kita tinjau ini ke sumbu netralnya adalah 146, itu Y-nya. B-nya 100, H-nya hanya 8. Terus untuk yang web ini, setengah web ini di atas ini Y-nya atau jarak titik berat ke sumbu netral 71 ini. B-nya 55, ketebalannya 55, 5,5 maksud saya. H-nya H142. Ketemulah statis momennya di atas bidang geser itu 172,25 cm pangkat 3. Nah, kita dari dasar ini kita akan menghitung aliran geser atau gaya geser. Kita hitung pada kontrol geser pada segmen 1. Segmen 1 itu maksudnya pada S pertama. Ini castrated beam, kita ambil lubang pertama atau periode pertama ini, S pertama kita ambil dengan jarak S. S-nya 216 yang kita hitung tadi di atas 216. Ya, jadi lebar potongan horizontalnya tadi sudah kita hitung, ini E ini adalah 50, lebarnya ini 50. Terus S-nya adalah jarak per segmen potongan atau periode potongan ini 216. T-nya adalah tebal web 5,5 mili atau 0,55 cm. Tegangan geser IJ-nya 1392 kg per cm. Vmax gaya geser yang terjadi di sisi tumpuan, sini. Ini Vmax-nya ini. Sebesar 6.551 kg. Ini tadi kita ambil Vmax-nya adalah Vmax pada contoh pembebaran ketiga, Vmax kita cari contoh. Nah, Vmax-nya adalah ini 6.551 ya, 5.551. Gaya geser yang terjadi pada segmen 1 F itu sama dengan V dikali SX dibagi IX, dimana V ini adalah Vmax ya, V-nya adalah ini gaya geser. Gaya geser pada segmen 1 adalah Vmax ini. V-nya 6.000 ini 6.551 dikali SX-nya ini 172,25 dibagi IX-nya. IX yang ini 4.461. Ketemulah gaya geser per centimeter. Ini V adalah kilogram, ini cm pangkat 3, ini cm pangkat 4. Jadi satuannya menjadi
252,95 kg per cm. Ini gaya geser per cm. Kuat geser sambungan per segmen. Gaya geser yang terjadi pada tengah penampang ini hanya ditahan hanya ini selebar E ini yang menahan gesernya karena ini bolong. Nah, berapa kemampuan geser kuat geser sambungan ini? Kita hitung. F sama dengan tegangan izin kali A. A ini adalah merupakan luasan ini dengan lebar E, tebalnya adalah T. Jadi A sama dengan T kali E. T-nya 5,5, E-nya adalah 50. Jadi luasannya sama dengan 2,75 cm kuadrat. Ini gaya kalau kuat geser sambungan persambungan ini per segmen adalah ini. Jadi kuat gesernya adalah 1392 dikali luasannya, ketemulah 3828 kg. Kita cek jarak per segmennya. Dengan kuat geser ini kita bagi F. F besar kita bagi F kecil. Jarak kita asumsikan sebagai, kita kasih tanda X saja ya. X sama dengan F dibagi F kecil. 3828 dibagi 252,95. Ketemulah 15,13 cm. Jadi X ini jarak per segmen ketemu sini kurang dari S, kurang dari ini. Artinya gaya geser yang terjadi ini tidak mampu ditahan oleh satu segmen ini. Karena ini kurang dari S. 21,6. Jadi solusinya adalah honeycomb pertama ini harus ditutup. Jadi ini harus ditutup. Kalau ini harus ditutup berarti luas gesernya akan menjadi S dikali T. Tadi kan hanya ini yang menahan. Kalau ini ditutup otomatis S-nya ini menjadi lebar gesernya atau panjang gesernya. Kalau ditutup sehingga F izin sama dengan tegangan izin kali A, di mana A adalah T kali S. Dikali S ini tadi T-nya. Dikali S. Sepanjang ini kemampuan kuat gesernya tadinya. Ketemulah 11,9 cm kuadrat. Jadi F gaya geser kuat gesernya menjadi 16.537 kg. Nah, sekarang kalau ini dicek lagi jaraknya, berarti jaraknya adalah 65, jadi X sama dengan F besar dibagi F kecil. 16.000 dibagi 252. 252 ini tetap dari ini. Ini 252. Ketemu 65,38 cm. Dia lebih besar daripada 21, jadi oke. Jadi solusi untuk yang pertama ini ditutup. Kalau ditutup baru oke. Kalau nggak ditutup tadi tidak oke, tidak kuat ya. Terus kita kontrol yang kedua, segmen yang kedua. Nah, ini segmen yang pertama tadi udah kita tutup. Kita kontrol dengan segmen yang kedua. Di mana segmen yang kedua ini gaya gesernya bergeser ke sini, lebih kecil. Ini adalah grafik gaya geser ya, gaya geser yang di sini nih. Saya perbesar grafik gaya geser ini. Nah, ini grafik gaya geser ini. Karena grafiknya berbentuk segitiga, maka semakin ke kanan semakin mengecil. Nah, untuk segmen yang kedua
tegangan gaya gesernya adalah V2 dikali Sx dibagi X, di mana V2-nya ini adalah merupakan Vmax dibagi L per 2 itu L anunya itu segitiganya, panjang segitiga ke sana itu adalah L per 2 dikali L per 2 min S ini. Jadi dikurangin ini ketemu V2. Jadi V2 adalah 5.843. Kalau Vmax tadi lebih besar. Kalau Vmax tadi adalah 6.551. Ini semakin ke sini semakin turun. Jadi hanya 5.843. Nah, kita dengan gaya geser yang 5.000 ini, V2 ini mampukah luasan dengan T kali E atau E-nya 50 ini menahan gaya geser sebesar 5.000. Kita cek lagi. Jadi gaya gesernya adalah 5.843 dikali 172,25 dibagi IX 4.461 ketemu 225,63 kg per cm. Ini gaya geser yang terjadi adalah 225,63 kg per cm. Kuat gesernya per segmen, kuat geser sambungan per segmen ini kuat gesernya berapa? Ini sama masih tadi dengan luasan atau tegangan izin geser kali A, luasannya adalah T kali E. Ini E ini dikali T tebalnya. Jadi ketemulah 2,75 sama dengan yang tadi dikalikan tegangan izin geser ketemu 3.828 kg. Kita cari X-nya atau jarak per segmennya. F besar dibagi F kecil ketemu 16,97. Ternyata ini masih kurang dari S, dari 221,6 cm atau 216 mm. Artinya ini juga harus minta ditutup. Kita langsung saja kita coba honeycomb kedua dan ketiga ditutup. Dicoba dengan honeycomb kedua dan ketiga ditutup, otomatis ininya A-nya ini adalah 2S kali T. Ini kalau ini kedua dan ketiga ini ditutup, berarti ini S ini panjang luasan gesernya adalah 2 kali S ini, S2 ini dikalikan T kali 2S 0,55 kali 43,2 23,8 cm kuadrat. Nah, dikalikan tegangan izinnya ketemulah 33.074 kg. Kita cek lagi jarak F-nya. Jarak X-nya. Jadi X sama dengan ketemulah ini 33.074 dibagi 225 bagi F-nya tadi 225, FF ini 225 itu AF ini 146, lebih besar 146,58 cm. Ini lebih besar daripada 21, jadi oke. Nah, ini tadi sudah kita tutup ya. Ini sudah kita tutup. Oke, kalau sudah ditutup. Sekarang kita yang segmen yang berikutnya. Nah, kita anggap segmen ini segmen keempat aja. Segmen ketiga sudah masuk di dalam kedua tadi. Segmen yang keempat adalah ini. Segmen yang keempat. F sama dengan F3. Nah, ini F3 dikali Sx sama dengan rumusan pencarian F2 sama dengan F3 ini sama. Jadi Vmax dibagi L per 2 dikali L per 2
Cuman ini pengurangnya ini menjadi 3S karena jarak dari sini sampai di sini adalah 3S. Ini 1, 2, 3, 3S ya. Nah, beban yang tadinya 6.000 sekian itu menjadi 4.000 sekarang 4.420, jadi turun semakin ke sini. 4.428,7 kg. Ini anunya apa namanya itu gaya gesernya. Jadi aliran geser per sentimeternya menjadi 4.428 kali 172,25 dibagi IX-nya 4.461, ketemulah 170,99 kilogram per sentimeter. Nah, kita lihat kuat gesernya. Kuat geser yang dihitung adalah sekarang adalah ini. Untuk segmen keempat adalah ini. Dengan luasan yang sama, lebarnya E, tebalnya adalah T. Jadi A-nya ini adalah T kali E. Ya. 0,55 kali 5, 2,75 cm. Kita kalikan tegangan izinnya, ketemulah 3.828 kg. Nah, jarak per segmennya kita hitung. X sama dengan F besar dibagi F kecil. 3000 ini dibagi 170 dibagi ini. Ketemu 22,39. Artinya dia lebih besar daripada S 21. Jadi ini oke. Jadi mulai segmen keempat. Ini mulai segmen keempat ini. Mulai segmen keempat ini ternyata sudah mampu dengan mengandalkan ini ujung ini luasan ini kuat gesernya mampu menahan F3, berarti kesananya semakin kuat karena kesananya semakin kecil ke kanannya. Jadi solusinya dari perhitungan ini, solusinya di bagian tumpuan harus ada penutupan 3 lubang untuk dapat memperoleh kuat geser, yang diperlukan. Artinya kuat gesernya ini harus ditutup, 3 segmen harus ditutup di sisi tumpuan, baik tumpuan di sisi A maupun B. Ya, nah gambar finalnya atau setelah jadi adalah seperti ini. Ini 3 ini ditutup, 3 ditutup. Kesininya tidak perlu ditutup karena sudah kuat. Karena di sisi tumpuan ini khusus untuk beban merata itu adalah besar di sisi tumpuan ini gaya gesernya. Otomatis aliran gesernya juga sama besarnya. Gambarannya 2 segitiga itu tadi gambaran untuk tegangan geser atau gaya gesernya adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Ini makanya yang 3 ini tadi ditutup. Oke, dengan demikian sudah untuk analisa castellated beam, dari analisa untuk analisa dimensi pembuatan lubangnya, pembuatan castellatednya, juga analisa analisa kekuatannya, terus pertambahan kekuatannya sampai 55% tadi, analisa gesernya, aliran gesernya juga sudah. Kita akhiri perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.